dan sakramen-sakramenmu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita doakan puji syukur nomor 15. Doa Malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 578.
yang berkenan kepadanya beroleh damai yang bekal dan pun tiada lagi. Puji yang hormat dan sembah terimalah ya Bapa. Engkaulah Raja semesta, kekal segala abad. Kuasa-Mu tiada bandingnya di surga dan di dunia. Engkaulah Allah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita berkumpul bersama untuk perayaan Ekaristi Kudus Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Saat kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan itu berarti lewat pembaptisan kita disatukan dalam relasi kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan semoga lewat perayaan ini kita semakin dikuatkan, diteguhkan kembali untuk semakin menyadari dan sungguh menghayati kehidupan kita dalam relasi kasih, dalam kesatuan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Dan lewat Ekaristi Kudus ini kita juga ingin mempersembahkan segala doa-doa kita untuk penyertaan dan berkat-berkat Allah bagi kehidupan kita masing-masing. Patut kita syukuri dan kita persembahkan kepada Allah. Dan kita juga membawa dalam doa-doa kita mendukung serta memohonkan rahmat keselamatan bagi Saudara T. Antonius Uenri, 100 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga untuk keselamatan kakek Lambertus Sigaboa. Agar layak pantas perayaan kudus ini, mari di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita. Kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya. Puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Bapa yang diberikan kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa melainkan memiliki hidup abadi.
Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang mengutus Roh Kudus dari Bapa agar kami jangan sampai menjadi anak yatim piatu, melainkan dijiwai oleh Roh-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah menyatakan rahmat dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Putramu dan saudara kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan perkenankanlah kami menyadari arti kehadiran-Mu bagi kami, yaitu sebagai sumber kekuatan dan kehidupan sejati. Kami juga bawa kepadamu segala syukur terima kasih kami atas kehadiran dan penyertaan-Mu bagi kami masing-masing dalam seluruh perjalanan perjuangan hidup kami, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan menggereja, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Kehadiran-Mu menuntun kami untuk semakin mengalami kasih-Mu dan semakin memperjuangkannya dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga bawa dalam doa kami untuk memohon rahmat keselamatan-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bagi pastor kami, Pastor Felix Layadi, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kakek Lambertus Siga Boa, dan juga Saudara T. Antonius Wenry. Kiranya Engkau membukakan pintu surga bagi mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang kekal yang mereka harapkan dan mereka perjuangkan dalam hidup iman mereka masing-masing. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah Engkau yang penuh kasih senantiasa menuntun dan memberkati mereka dalam kehidupan masing-masing, terlebih meneguhkan iman mereka. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Amsal. Inilah sabda kebijaksanaan Allah. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada awal mula sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir, yakni sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air. Sebelum gunung-gunung tertanam, aku telah ada, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum Tuhan membuat bumi dengan padang-padangnya, atau debu dataran yang pertama. Ketika Ia mempersiapkan langit, aku ada di sana. Ketika Ia menggaris kaki langit pada permulaan air samudra raya, ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudra raya meluap dengan deras, aku ada di sana. Ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari, aku menjadi kesenangannya, dan aku senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di
kekuatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau pasang. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Kau ciptakan Dia hampir setara dengan Allah. Kau mahkotai dengan kemuliaan dan semarak. Kau beri Dia kuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau tundukkan di bawah kakinya. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Domba, sapi, dan ternak semuanya, hewan di padang dan marga satwa, burung di udara dan ikan di laut, dan semua yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan Allah kami, betapa megah nama-Mu di seluruh bumi. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena Dia, kita beroleh jalan masuk karena iman akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia Allah ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri, bait pengantar Injil puji syukur 961. yang kini ada, yang dulu ada, dan yang akan tetap ada. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama dikasihi Tuhan, dogma atau ajaran iman Tritunggal Maha Kudus selalu menjadi hal yang sangat berat dan tidak begitu mudah untuk kita dapat jelaskan dengan kata-kata manusiawi kita. Konsep atau ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus ini tentu dapat dijelaskan dari suatu pengalaman relasi kasih dengan Allah. Pengalaman relasi kasih yang panjang dengan Allah dan intens dan intim akan memampukan setiap manusia untuk dapat mengungkapkan lewat konsep, lewat kata-kata tentang Tritunggal Maha Kudus, atau sering kita juga dengar sebagai Trinitas. Dogma Tritunggal Maha Kudus dicetuskan pertama kali pada konsili ekumenis pertama yang disebut Konsili Nikea atau Nisea pada tahun 325. 300 tahun setelah Yesus wafat dan bangkit. Dan kemudian ditegaskan lagi kurang lebih 50 tahun kemudian dalam konsili ekumenis kedua, yaitu Konsili Konstantinopel pada tahun 381, yang kemudian menghasilkan kredo panjang yang sering disebut sebagai kredo Nisea Konstantinopel. Dalam puji syukur juga ada. Karena yang kita kenal sekarang dua
syahadat atau kredo yang satu, syahadat para rasul, dan yang kedua, syahadat panjang atau kredo panjang ini, yaitu kredo Nisea Konstantinopel. Tritunggal Maha Kudus kemudian menjadi inti dari iman kita. Inti atau pokok dari iman kita. Kita percaya bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan nampaknya ada 3. Tetapi sesungguhnya Allah yang kita imani itu adalah Allah yang satu. Dalam 3 pribadi, dan kesatuannya tentu saja dibangun atas dasar kasih. Tertullianus adalah seorang teolog yang pertama kali mencetuskan dan menggunakan nama Trinitas untuk mengungkapkan atau untuk membahasakan atau untuk menyebut Tritunggal Maha Kudus. Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Dan dialah yang pertama kali mengajarkannya. Dan oleh Santo Agustinus menggambarkan Allah Tritunggal Maha Kudus ini dalam suatu pengalaman-pengalaman hidup. Bukan suatu konsep-konsep yang jauh dari kehidupan real manusia dalam relasinya dengan Allah. Santo Agustinus justru menjelaskan pemahaman tentang Tritunggal Maha Kudus ini justru dalam relasi kehidupan antara Sang Pencipta dengan ciptaannya. Dan manusia yang diciptakan oleh Allah dalam pengalaman kehidupan keseharian, dalam relasinya dengan Sang Pencipta, di sanalah muncul suatu ungkapan, suatu bahasa, suatu konsep yang mau menjelaskan relasi itu sendiri antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, antara Allah dengan umat manusia. Dan Santo Agustinus menegaskan bahwa Trinitas itu bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah. Bahasa manusia, bahasa matematika kalau sudah pasti 3. Pasti 3. Tetapi justru untuk mengungkapkan relasi antara Allah dengan kita umatnya, antara Sang Pencipta dengan ciptaannya, Santo Agustinus melihat bahwa untuk membawa dalam suatu konsep, dalam suatu ungkapan, dalam suatu kata atau kalimat, relasi itu dapat diungkapkan dengan kata Trinitas. Meskipun sesungguhnya Allah itu bukan 3 melainkan 1. Allah itu adalah tunggal dan tak pernah berhenti menjadi tunggal. Karena memang Allah tidak pernah masuk dalam ruang dan waktu. Keagungan, kebaikan, kesempurnaan, keabadian ada dan melekat padanya. Ia adalah sempurna secara mutlak
dengan satu kodrat, satu kealahan, satu kemuliaan, satu kehendak, dan satu kegiatan. Maka kalau kita mengingat lagi apa yang disampaikan oleh Yesus, aku datang bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan melakukan kehendaknya, menjadi sangat jelas dengan penjelasan Santo Agustinus ini, bahwa kehadiran Yesus dalam pewartaannya akan kasih Allah kepada umatnya adalah sungguh dan semata menghadirkan apa yang ada dalam diri Allah itu sendiri. Segala keagungan, kebaikan, kesempurnaan, dan keabadian ada dan melekat padanya, dan itulah yang dihadirkan oleh Yesus dalam seluruh pewartaannya. Ia adalah sempurna secara mutlak dengan satu kodrat, satu kealahan, satu kemuliaan, satu kehendak, dan satu kegiatan. Dan segala keaktifan dan kegiatan adalah kerjasama ketiga pribadi dalam harmoni, dalam relasi yang sempurna. Dan tentu saja itulah relasi kasih Allah. Ketiga pribadi ilahi itu bukanlah tiga pribadi yang berbeda di dalam dirinya sendiri. Sebagaimana kita memandang tiga orang yang berbeda, melainkan berbeda dalam relasi satu sama lain dan relasi dengan dunia. Ketiganya berbeda sejauh mengacu pada hubungan batin Allah dan berbeda dalam relasi antar Allah dengan dunia ciptaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, kalau saya menggambarkannya secara lebih sederhana lagi, tapi tentu tidak sungguh mengungkapkan secara sempurna apa yang disebut sebagai Allah Tritunggal Maha Kudus. Kalau keluarga Katolik dibangun dan menurut kitab suci yang disampaikan oleh Yesus sendiri, dikatakan ketika orang membangun keluarga itu, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Dan apakah Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sudah membangun keluarga sungguh memaknai kesatuan itu sebagai satu pribadi, sebagai satu badan? Kan pasti tidak. Tidak mungkin seorang laki-laki yang kemudian menjadi seorang suami, seorang perempuan yang kemudian menjadi seorang istri, yang disebut ketika membangun rumah tangga menjadi satu, lalu kemudian menjadi satu pribadi. Kan tidak. Yang keluarga disebut sebagai satu, tetapi tetap dibangun dari dua pribadi. Seorang laki-laki sejati dan seorang perempuan sejati. Dan apakah kesatuan itu kemudian otomatis terjadi ketika atau setelah ditumpangi tangan oleh pastor yang melayani? Tentu juga tidak. Karena kesatuan itu kemudian sungguh nyata dan real ketika dibangun dalam dua pribadi yang berbeda itu dan ingin membangun relasi kasih dalam seluruh perjuangan hidup sebagai satu keluarga. Kesatuan tidak mungkin tercapai tanpa adanya relasi kasih antara keduanya. Keluarga tidak akan mungkin mengalami yang namanya kesatuan dalam kegembiraan, sukacita, dan kebahagiaan tanpa adanya
relasi antara suami dan istri yang didasari oleh kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, maka kalau kita pada kesempatan ini dan gereja merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, tentu saja bukan pertama-tama untuk kita mau mengupas tuntas seperti apa Tritunggal Maha Kudus, tetapi justru kita ingin lebih jauh dan lebih dalam melihat bagaimana relasi yang terjadi di dalam satu Allah lewat tiga pribadi itu, satu kodrat dalam satu hakikat dalam tiga pribadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Dan kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua kepada jemaat di Roma dan juga dalam bacaan pertama dari kitab Amsal, maka menjadi jelas bagi kita sesungguhnya bagaimana Allah yang oleh karena kasih-Nya menciptakan dan kemudian oleh karena kasih-Nya pula Ia membangun relasi dengan ciptaannya. Bahwa dalam membangun relasi dengan ciptaannya itu, Ia menjanjikan damai sejahtera dan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Kristus dalam kasih yang dicurahkan oleh Roh Kudus, sebagaimana diungkapkan dalam bacaan kedua. Oleh kasih Allah kepada kita, Ia menghendaki kita hidup dalam damai sejahtera-Nya. Dan kita hidup dalam damai sejahtera itu berarti bahwa kita hidup dalam kesatuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, bagaimana dalam realitas kehidupan keseharian kita? Secara sederhana kita membangun relasi kasih dengan Allah Tritunggal Maha Kudus ini. Bukankah kita sebagai seorang Katolik yang setiap saat ketika kita berdoa selalu menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Mestinya tindakan dan ungkapan-ungkapan sederhana itulah yang sungguh-sungguh membawa kita pada suatu kesadaran bahwa kita terus-menerus berusaha membangun relasi kasih dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sehingga dalam perjuangan hidup kita masing-masing, dalam relasi kita dengan sesama dan ciptaan yang lain, terlebih dalam relasi dengan Allah, kita sungguh menyadari bahwa kita satu dalam Dia, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Semoga sabda Allah yang kita dengar, yang kita renungkan pada perayaan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini, kita semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk mau terus berusaha membangun hidup kita dalam kesatuan relasi kasih kita dengan Allah. Dan dengan demikian kita semakin pula dimampukan untuk mengalami kasih itu dan sungguh patut juga mengungkapkan segala syukur terima kasih kita oleh karena kasih-Nya yang senantiasa menuntun kita dalam seluruh perjuangan hidup kita masing-masing. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, menanggapi sabda Allah yang kita dengar dan kita renungkan ini, marilah kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendoakan syahadat yang singkat.
Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah pencipta dan Bapa kita. Kepada kita, Dia menampakkan diri dalam Putranya. Dengan Roh-Nya, Dia mengasihi kita dan berkenan menampakkan diri kepada orang lain. Maka marilah berdoa kepadanya dan berseru, Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, pencipta langit dan bumi, bantulah kami untuk menghormati ciptaan-Mu, untuk mengembangkan dunia ini, dan untuk membuat bumi ini membuahkan hasil yang berfaedah bagi semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau telah memperlihatkan cinta-Mu kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, yang sungguh-sungguh manusia dan benar-benar satu dari kami. Tolonglah kami untuk semakin menjadi serupa dengan Kristus, untuk melanjutkan karyanya di dunia ini, dengan menyampaikan keselamatan dan kebebasan kepada semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Engkau mencurahkan hidup dan cinta-Mu ke dalam hati umat beriman berkat Roh Kudus-Mu. Dalam Roh itu, tolonglah kami untuk menyembuhkan yang terluka, melembutkan yang keras, dan mencairkan yang beku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bagi dunia ini, jadikanlah gereja dan khususnya paroki ini suatu tanda yang hidup dari persekutuan cinta kasih-Mu sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kita juga menyampaikan intensi pribadi kita masing-masing, sembari mengingat mendoakan saudara-saudari yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Kita juga memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ya Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk keselamatan hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Kakek Lambertus Sigaboa, Saudara T. Antonius Wenry, dan juga hamba-Mu Pastor Felix Layadi. Kiranya Engkau mencurahkan rahmat pengampunan-Mu bagi mereka, agar mereka sungguh layak pantas untuk beroleh rahmat kehidupan kekal, menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga. Dan bagi segenap keluarga yang berduka atas kepergian mereka, kami juga mohon tuntunan dan berkat-Mu bagi mereka, agar mereka tidak larut dalam kesedihan, melainkan tetap hidup dalam pengharapan, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kehidupan kekal daripada-Mu. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Bapa kami, jadilah dasar dan arti bagi hidup Kristiani kami. Dan tuntunlah umat-Mu yang bersiara ini menuju kepada kepenuhan hidup dan cinta-Mu, berkat roh Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persembahan, persiapan persembahan, puji syukur 378. Tiga, tujuh, enam. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku umpamakanlah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu mendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu, harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akan budi dan kerja kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Mu, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, penuhilah kami dengan napas kehidupan. Terimalah dengan rela ucapan syukur kami dalam roti dan anggur ini atas Yesus Sabdam yang telah memperlihatkan wajah-Mu kepada kami. Dialah cahaya kehidupan kami, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
kita menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Puji syukur 415.
Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Puji syukur 420. Menyambut
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, curahkanlah roh Putramu ke dalam hati kami, agar hati kami tergerak untuk senantiasa berbagi kasih kepada sesama seperti Kristus sendiri. Semoga karenanya dunia menyerahkan dirinya kepada kebangkitan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Putramu, dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja 11 dan 12 Juni 2022. 1. Akan saling menikah A. Yohanes Labudi dengan Yuliana Mailon pada tanggal 16 Juni 2022. B. Yohanes James dengan Teresia Dwi Handayani pada tanggal 17 Juni 2022. C. Andris dengan Fani pada tanggal 18 Juni 2022. D. Christianus Mori Kebuan dengan Elviana Nini Koten pada tanggal 29 Juni 2022. E. Lasder Talinting dengan Teresia Maria Rosa pada tanggal 30 Juni 2022. F. Franciscus Dika dengan Gabriela Maria Ngura pada tanggal 2 Juli 2022. Barang siapa mengetahui ada halangan pernikahan di atas, silakan menghubungi pastor paroki. 2. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Calon yang akan menikah disilahkan mendaftar ke kantor sekretariat pada hari kerja dan jam kerja. 3. Pengumuman kolektor. Kolektor pembangunan 7.555.000. B. Kolektor gereja 11.530.000 rupiah. 4. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. 5.
Pendaftaran kursus persiapan penerimaan sakramen Krisma dibuka. Syarat penerimaan sakramen Krisma adalah usia 14 tahun ke atas. Sudah menerima komuni pertama, calon disilakan mendaftar ke sekretariat paroki pada hari kerja dan jam kerja dengan membawa 2 lembar pas foto 4x6, fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. 6. Pertemuan WKRI hari Senin tanggal 13 Juni 2022, tempat aula lantai 1, aula gereja lantai 1, pukul 16.30 kita. Mohon kehadiran semua anggota. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas tanggal 12 Juni 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Mei 2022 sebagai berikut. Saldo awal 2.709.355.734 rupiah. Penerimaan bulan Mei 2022 409.082.049 rupiah. Pengeluaran bulan Mei 216.391.767 rupiah. Saldo akhir 2.902.046.016 rupiah. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai 20.996.529.390 rupiah atau berkisar 84% dari 25 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan. Rencana gereja akan diberkati dan diresmikan pada bulan November 2022. Namun, panitia masih memerlukan uluran tangan dari umat untuk barang-barang inventaris berupa bangku-bangku gereja aula, TV, LCD Videotron, CCTV sekitar 100 juta, genset, peralatan toilet 5 unit. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah pengumuman gereja minggu ini. Kepada segenap petugas liturgi, juga segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus kita dalam rangka Misa Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, kami ucapkan terima kasih. Dan mari kita mengakhiri seluruh rangkaian perayaan Ekaristi Kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 580. Hai umat, pujilah Tuhan. Putra dan Roh Kudus.
Bapa yang Maha Kuasa, oh luhurkan namanya. Sungguh indah karya